Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, sepenuh hati, bersungguh-sungguh, karena ketaatan kita kepada Allah itu pasti mendatangkan manfaat dan maslahat besar baik untuk dunia atau akhirat kita. Meskipun pada waktu kita mentaati Allah itu kadangkala rasanya tidak enak. Misalkan kalau dengan kami sholat belum khusyuk, itu jangan pernah ditinggalkan sholatnya. Karena sholat yang kita kerjakan itu pasti bermanfaat untuk kita. Misalkan kita sholat merasa belum bisa ikhlas totalitas 100%. Doa minta kepada Allah ikhlas dan sholatnya dikerjakan, jangan ditinggalkan. Karena sholat yang kita kerjakan ya dengan niat ikhlas, meskipun mungkin kita merasa belum bisa ikhlas, itu pasti mendatangkan untuk kita manfaat. Zikir menawi kula panjenengan sami belum bisa merasakan nikmatnya berzikir, itu jangan ditinggalkan zikirnya, karena dia pasti mendatangkan manfaat. Dan tidak nikmatnya zikir kita itu teguran dari Allah agar kita memperbaiki diri. Kenapa? Karena sesungguhnya semua ketaatan kepada Allah itu akan dirasa nyaman oleh hati. Semua ketaatan kepada Allah itu akan dirasakan nyaman oleh hati manusia. Kalau misalkan manusia tidak merasa nyaman dengan ketaatan, maka penyakitnya pasti penyakit hati. Ini pengantingan Ibnu Utsman bin Affan ketika belum menyampaikan tentang qiraatul Quran. Jadi kalau ada orang yang merasa bosan membaca Quran, itu pasti hatinya sedang sakit. Nabi Muhammad SAW itu diuji dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Sedih, secara manusiawi beliau bersedih. Tetapi kesedihan yang beliau rasakan itu tidak menghalangi beliau tetap mentaati Allah. Tidak terus le dakwah mandek neng tengah jalan, terus mutung dan lain-lain. Tidak, Rasul kita bersabar dan kemudian langsung oleh Allah dijawab dengan apa? Di Mi'rajke Allah itu memberikan Rasul kita rekreasi karena ditinggal mati oleh dua orang yang sangat dekat dengan beliau, yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib. Dan beliau bersabar. Rasul kita sangat bersedih, tetapi kesedihannya tidak menghalangi beliau untuk tetap mentaati Allah. Maka langsung dibayar oleh Allah. Tahun itu pula Rasul kita dipelesirkan naik ke langit, numpak pesawat saiki biasa itu naik itu tembus sampai langit ke-7, bertemu dengan Allah dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi yang diberi oleh Allah karunia seperti nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa itu diajak berbicara oleh Allah tapi di balik hijab. Imam Ibnu Katsir, wonten ing tafsir Ibnu Katsir itu menyampaikan bahwa Allah itu ketika berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam itu datang awan yang sangat tebal di atasnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah awan itu menggantung di atas kepala beliau, baru kemudian Allah Ta'ala berfirman, sehingga mboten ketinggal. Nabi kita Muhammad SAW itu diajak naik ke langit, bertemu dengan Allah dan bercakap-cakap dengan Allah. Seperangan ulama sahabat menyampaikan tanpa hijab sehingga Rasul kita bisa melihat Allah secara langsung. Ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain meyakini Rasul ketika itu melihat Allah tetapi diselimuti dengan cahaya yang sangat indah. Ini keutamaan yang tidak main-main. Maknanya pun kembali ke dalam pokok bahasan kita tadi, bilih
Monggo kula panjenengan sami bertakwa kepada Allah bersungguh-sungguh. Ketaatan kita kepada Allah itu pasti mendatangkan kita manfaat, dan jauhi maksiat secara bersungguh-sungguh, karena dosa yang dikerjakan oleh manusia itu pasti merugikan. Meskipun dosa itu mendatangkan manfaat di dunia, tetapi pasti itu merugikan. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Tidak berpanjang-panjang, monggo ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sadani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk ke dalam manzilah yang kedua, yaitu manzilatul fikrah. Setelah kemarin sadar, ya, tingkatan ibadah manusia yang pertama, ibadah hati itu sadar. Sadar akan apa? Sudah kita bahas. Satu, sadar bahwa nikmat Allah itu datang kepada kita melimpah, sangat banyak. Engkang angka kalih, sadar bahwa dosa-dosa kita itu sangat besar. Yang ketiga, sadar bahwa waktu kita ini semakin sempit, dan kualitas hidup kita kadang naik, kadang turun. Maka Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bab yang paling akhir kalau ini kalau matur, mengenal tentang naik turunnya kualitas hidup kita, sedangkan waktu kita semakin pendek, itu sarana memahaminya dengan apa wonten tiga kalau ini. Satu, dengan ilmu. Memang kudu sinau agama. Dengan memahami agama kita akan tahu hidup kita itu berkualitas atau tidak setiap hari. Apabila kita bisa menjaga semua haknya Allah, apabila kita bisa menunaikan semuanya hak manusia, maka berarti hari itu kita ada di dalam kualitas yang baik. Tetapi kadangkala ada satu masa di mana kita malas ibadah, misalnya berbuat baik kepada manusia pun mulai malas. Berarti kualitas hidup kita waktu itu turun, dan itu akan berlangsung sedemikian rupa nggih. Kenapa? Karena iman itu bertambah dan berkurang. Maka itu pentingnya ilmu. Ya, untuk memahami bahwa waktu kita semakin berkurang, kemudian kualitas hidup kita naik turun. Kalau kita mati dalam keadaan kualitas hidupnya naik, wah itu keuntungan. Namanya husnul khotimah. Tetapi yang celaka adalah ketika ada orang mati dalam keadaan kualitas hidupnya sedang turun. Terus orang mati suul khotimah menika wonten kalih, Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan. Yang pertama jelas wong mati kafir. Wis ora ana bangga-banggane niku. Orang mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, tidak mau masuk agama Islam. Wah itu wis ora dibangga-banggake lah. Meskipun dikatakan di dalam undangan telah meninggal dengan tenang, tetep ora tenang wong Mas nek mati kafir. Mbuh sakjane ditekak malaikat, berantem karo malaikat, ditetek karo malaikat, ning manusia tidak tahu. Orang yang meninggal dengan cara yang tenang itu hanya orang-orang yang beriman. Maka Allah menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu hanya orang-orang yang beriman. Ya. Disumanggak kira malaikat tenanan itu. Nek wong kafir itu mesti mati nih cilaka. Kalau Anda membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang proses sakaratul maut itu. Jadi matinya orang kafir dengan cara yang sangat menakutkan. Rasul kita itu ngendika ketika dicabut rohnya, itu seperti apa itu, bolah songket sing di apa ini, dirangkai itu, kemudian dibasahi, bundut wesan ditarik, bayang, diungkal-ungkal itu oleh malaikat. Wow, dipidak cengelé, tidak apa nih, hanya orang melihatnya, telah meninggal dengan tenang. Ya, tetapi tidak ada orang kafir yang meninggal dengan tenang. Dia pasti meninggal dengan cara yang sangat menyakitkan dan sengsara. Karena ini cerita kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan ini hanya dipahami oleh orang-orang yang belajar agama. Ingkang mengko kalih ijabatu da'il apa ini? Hormah, okay. Menjawab segera panggilan-panggilan yang memuliakan kita. Ya, apa itu? Ya panggilan ketaatan kepada Allah. Menawi Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan nanti akan kelihatan kita ini orang yang bergegas untuk mentaati Allah atau tidak. Karena nanti kualitasnya berbeda. Nek Allah Ta'ala untuk fatal waqiyah menyebutkan wasabiqun as-sabiqun. Tingkatan orang yang bertakwa paling tinggi itu adalah orang yang bergegas. Ketika dipanggil oleh Allah langsung. Nggih. Muga kasih. Ya, ini nek pas rezekine akeh ngene, pas rezekine ora akeh ya ora apa-apa ndonga sithik teman. Tapi kalau rezekinya pas ada muga kasih. Ya. Kenapa? Karena memang itu kewajiban. Tapi kan harta kita bisa bermanfaat untuk dikirimkan ke Palestina.
Tapi jenengan punya kewajiban fardhu ain untuk munggah haji. Maka piye carane ya jenengan tetap berinfak dan kudu bayar haji. Karena itu kewajiban fardhiyah. Nggih. Kewajiban pribadi kita, wong kita mampu. Kalau ada punya tabungan di rumah 4 miliar misalkan, berarti jenengan kudune yo kaji furoda Mas, kudune lho. Wis turah-turah niku. Ya. Kan begitu. Ya. Kira-kira begitu. Ya, gegas. Nanti level keduanya itu muktasid. Muktasid itu pertengahan. Melakoni ya, tapi levelnya baik, dilakoni semuanya. Tapi beda dengan nomor 1. Kalau nomor 1 itu levelnya level 1, di mana saja sedekah paling sregep, poso sunnah paling apik. Munggah kaji wongnya semangat, dia orang hitung-hitung. Setelah kita ya tetap dihitung ya Mas. Men rapati yo awal gitu loh. Waktu munggah kaji 50 yoto, yo pancen munggah kaji ning ngarep kono. Nek munggah kaji ning Parang Titis 50.000 ketep. Nek ora iso bali gitu nek 50.000. Nek ora ono kan munggah kaji ning Parang Titis. Ya orang yang beriman ketika mengeluarkan harta sebanyak itu ora pati mikir itu. Selama dia mampu dia bayar. Kenapa ya? Karena dia berusaha untuk mentaati Allah, bergegas. Nanti yang paling akhir adalah zalimul nafsi. Yo sok-sok taat, sok-sok lali, sok-sok taat lagi, kadang lupa lagi. Itu orang zalimul nafsi. Ini mlebu neraka sithik biasane ngeten iki, Mas. Ya. Yang paling akhir adalah suhbatus sholihin. Ya memang kalau kita kepengen membangun kualitas kita agar hari-hari kita itu berkualitas, ya dekat-dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Nanti nek Rasul kita wonten hadis, nggih, hadis ini sangat terkenal nggih. Rasul kita mengibaratkan orang yang berteman dengan orang soleh dengan orang yang berteman dengan ahli maksiat. Kalau orang berteman dengan orang soleh itu Rasul kita mengibaratkan seperti orang yang berdekatan dengan penjual parfum, nggih, penjual minyak wangi. Raketan kita ya kelambine tolong dino ra ganti-ganti ini kambune wangi. Kenapa? Linggo ning cedake wong dodol parfum. Ambune wangi. Nggih. Itu suhbatus sholihin, kena kita kecipratan minimal berkahnya lah. Misalkan begini nggih, kelumpuan pengajian begini. Kumpul arwah wong soleh, sedangkan kita merasa aku itu wong soleh. Tapi Rasul kita menyampaikan apa? Kalau ada sekelompok orang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka belajar ilmu Allah kan, kitabullah, mempelajari Islam, apa itu? Nazalat alaihim rahmah wa ghasiyat kuali, nazalat alaihimul malaikah wa ghasiyat alaihimur rahmah, akan turun malaikat kepada mereka. Semuanya yang hadir. Kemudian dilingkupi oleh wasiat itu apa? Dilingkupi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasul kita menyampaikan kalau orang belajar ilmu agama dari rumah iki kewan-kewan sing ketemu ndongake wisan, ya kan? Hatta huta fil bahar, sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu ndongake orang-orang yang keluar rumah tuh belajar ilmu agama. Nggih. Ketemu kucingnya, nanti kucingnya ndongake mengakhir ora krungu suarane. Ora dong bahasane. Beda kalau orang wong suka ngomap pancen niate tumindak maksiat, wis ngetokke duit sisan wis dirancang begitu rapi untuk tumindak maksiat. Ning dolan pisu yo karo menungso, Mas. Dia ketemu kirek ya dicokot kirek gitu, Mas. Napa mal flatah tahun ndas dan lain-lain. Sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kalau orang berdekat-dekatan dengan orang ahli maksiat, Rasul kita ngendika itu seperti orang yang berdekatan dengan tukang besi, nggih to, sing pandai besi. Nek saiki ra model nggih. Ora reti nggih, nek zaman dulu itu pasar-pasar banyak pandai besi zaman dulu nggih. Zaman saya masih kecil itu di pasar Jalan Wonosari Parang, pasar Paing, karena kampung saya pasar Paing ono pandai besi ning pojokan. Jadi betul-betul kita bisa membayangkan apa yang dikatakan Rasul itu. Betul, kalau kita dekat dengan pandai besi itu panas. Kita lihat orang bikin berbagai macam peralatan itu panas rasanya. Baru kuwi kurengete ambune. Meskipun kita baunya wangi, ya memang demikian. Ini yang paling akhir disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah kalau ini. Sekarang masuk ke dalam
tingkatan yang kedua. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan wa idza istahkamatil yaqdah aujabat lahul fikrah. Orang itu kalau sudah mulai sadar kebangkitan jiwanya untuk mentaati Allah, aujabat lahul fikrah, maka pasti dia akan berpikir, piye caranya sekarang kemudian kita mentaati Allah. Ya. Ini manzilah yang kedua, namanya al-fikrah. Mulai berpikir, diajak mikir. Kenapa? Karena menuju surga itu butuh mikir. Ketika kita kepengen berjalan menuju jalan Allah itu butuh memikir, mana toh jalan Allah? Nah aku dodol ngene, ki oleh pora, itu berpikir, nggih. Kalau misalkan saya jualan kemudian karena harganya mahal, kemudian orang itu ngenai DP, nek rasido didol, rasido tuku DP-ne dipek apa ora ya gitu. Itu dipikirkan. Meskipun sebagian ulama memperbolehkan ya. Jadi di DP terus nek rasido kok dipek karo sing duwe barang itu nek miturut sebagian ulama diperbolehkan. Ya. Ada seorang sahabat. Siapa itu? Ming nek rasah ngono luwih apik maksudnya ini, Mas. Haris bin Hisham. Lupa saya itu. Dia pernah membelikan rumah untuk jadi rumah tahanan. Diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, rumah ini dibelikannya kepada sahabat Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Harganya 4.000 dinar. Lah sahabat ini, saya lupa namanya, itu menyampaikan kepada Sofwan, iki kok nek tak tuku ya tak tuku, meng nek ora tak tuku ya berarti duite nggo Sofwan petang 1/10-nya 400 dinar. Itu didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan tidak dicela oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Tapi kan itu fikih, Mas. Ya, begitu. Berarti nek DP iki ya kudune awake dhewe njaluke rasa oke. Meskipun DP oke ya ora apa-apa. Minimal 70%. Bu ya Mas. Dengan biaya produksi. Kenapa nek jenengan kok bikin kaos pas engko coblosan sing order oke aja seneng sithik jenengan. Ya paling tidak niki ordere DP-ne kudune buk dengan modal, nek ora biar Mas. Ya. Karena saya belum lama dapat cerita dari teman juga begitu. Wah ini baru mulai lagi. Kenapa? Ya kena DP Ustaz. DP nopo lah kon gawe kaos sekian banyak itu coblosan nang Kalimantan ono wong Jogja Mas. Disanggupi sebenarnya mawet lah. Tapi alhamdulillah dia bisa bangkit kembali. Ya memang kalau itu strategi nih Mas, strategi. Tetapi kalau misalkan kaidahnya tadi berlaku, kalau misalkan tidak jadi kemudian dipek, yo jangan ngambil banyak-banyak. Ya. Lalu berpikir al-fikrah itu pengertiannya apa? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan fikrah itu tahdiqul qalbi ila jihadil matlubi iltimasan lahu. Jadi fikrah itu mengarahkan hati dan pikiran kita menuju apa yang kita inginkan untuk bisa iltimas. Iltimas itu kita laksanakan, itu namanya fikrah. Jadi hati dan pikiran kita itu mulai diarahkan ke tempat atau kepada keadaan yang kita kehendaki. Untuk apa? Untuk bisa kita raih, untuk bisa kita laksanakan, itu berpikir. Itu berpikir. Jadi mengarahkan hati dan pikiran kita menuju apa yang kita kehendaki. Kalau dalam urusan pembicaraan kita adalah ibadah, maka kemudian hati dan pikiran kita mulai berpikir, piye caranya sekarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya piye. Saya beberapa kali menyampaikan contoh. Kenapa? Karena memang coro itu penting di dalam Islam. Niatnya apa itu ora cukup. Maka di dalam Islam amal itu akan dihitung sebagai amal soleh kalau niatnya apik, tur carane ya becik. Kalau salah satunya tidak dipenuhi, tidak dianggap sebagai amal yang soleh. Contohnya orang ahlul kitab, terutama orang Nasrani. Itu saking cintanya kepada Nabi Isa, surah ketulungan cintanya. Ya,
Saking cintanya kepada Allah itu ora ketulungan cintanya. Hanya caranya mencintai Allah salah. Apa itu yang dikerjakan? Jadi Allah itu mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak memiliki putra dan tidak diputrakan oleh siapapun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba orang yang sangat mencintai Allah ini mengangkat derajatnya Nabi Isa menjadi anaknya Allah. Wah, biar kuwi Mas. Nggih. Itu kalau cinta bertepuk sebelah tangan ki, makanya cinta bertepuk sebelah tangannya seloro banget loh Mas. Kalian tuh zaman SMP mbiyen Mas, kelas 3 itu. Apa zaman SMA toh. Seneng karo wong itu aku ngomong Mas, aku seneng karo kowe sebelah aku rai kamu. Wah itu. Wah pilih loro ati nganti rong sasi ki lho Mas. Seminggu ra gelem madang. Ini cinta bertepuk sebelah tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang Allah kerjakan kepada orang-orang yang sangat mencintai Allah dan mengangkat derajatnya Nabi Isa menjadi anaknya Allah. Itu tidak hanya cinta yang bertepuk sebelah tangan, tetapi cinta yang dibalas dengan seksa bayang. Wah itu lebih mengerikan itu Mas. Orang yang sangat mencintai Allah, tetapi ungkapan cintanya selalu diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memperanakkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Maha Suci dari sifat itu. Allah Maha Suci dari memiliki anak siapapun. Ya. Ini cara yang tidak benar. Kenapa? Karena tidak paham. Maka Allah Rasul kita menyebutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang yang Engkau beri nikmat dan bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan tersesat. Siapa yang dimurkai? Orang-orang Yahudi yang sangat memahami kebenaran tetapi tidak mau melaksanakan, sedangkan orang yang tersesat adalah orang yang sangat mencintai Allah tetapi caranya ngawur. Ya, saya pernah cerita, bukan cerita sih, ini permisalan, anekdot. Ono cah nom, pas semangatnya bikin status kegiatan sosial membantu orang, wah di video kayak pokoknya. Ya, semangat loh, wong butuh pertolongan langsung dibantu gitu. Bani bocor surung pokoknya, guys. Apa meneh listrik mati ganti entek bensin tukoke. Salah sawijining dinten mlaku ning cedhak pasar Prambanan jam 2 bengi. Nggih. Reti ana wong narik becake becak angin becak kayu ngono buarang akeh. Ditinggal jagungan tiba-tiba terdengar suara brek itu gawan sak dhuwur becak iki tiba kabeh ning dalan. Karena ini anak yang punya semangat membantu dan menolong tanpa komando, itu langsung dicedhuaki langsung barang sing tiba nang saka becak mau karo cah-cahno diangkat ning dhuwur becak kabeh. Makanya tukang becak iki agi layak-layak nang pinggir becak karo kepet-kepet keringetan ngono kae. Rampung gaweane. Lho kok ana wong sing ngunggahke becak meneh iki piye nesu-nesu Mas. Iki mungkin buarange abot-abot tak tarik mati bola kok unggah ki meneh iki piye ngejak gelo terusan. Kenapa Mas? Karena anak muda yang kepingin membantu rate konse. Pak niki kula bantu nggih. Apa yang bisa saya kerjakan? Kan itu pertanyaan untuk mengetahui apa yang bisa dikerjakan. Nanti tukang becak akan menyampaikan ya wis le iki gawonen mlebu neng pasar. Lah kok ini logikane anak muda nek ana barang sing tiba ditulungi kudune diangkat meneh lha gelut iku dengan tukang becake. Ya, itu pentingnya ilmu itu di situ. Dados uang duwe niat apik itu tidak mesti baik. Dia harus punya niat yang baik dan dia tahu cara bagaimana melaksanakan niat yang baik itu dengan jalan yang benar. Pasing Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ini sebenarnya kitabnya itu ini saya bawakan singkat ringkasannya nih. Materi ringkasannya. Al-fikratu fikratani. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan berpikir itu ada dua macam. Satu,
Fikratun tata'allaqu bil ilmi wal ma'rifah. Pertama adalah berpikir yang terkait dengan ilmu. Ya. Dan pengetahuan. Ini terkait dengan ilmu. Apa saja itu? Pertama, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan fikratun tatamayyazu bainal haqq wal batil, itu butuh ilmu. Berpikir tentang ilmu. Satu, yaitu berpikir membedakan antara hak dan batil. Hak itu yang sesuai dengan ajaran Allah, batil semua yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan pedagang, maka dia harus berpikir mana cara berdagang yang benar, mana cara berdagang yang tidak benar. Jadi, orang duwe barang ning ngaku duwe barang ora oleh, Mas. Kenapa? Karena dia berbohong. Ya. Tidak boleh. Meskipun orang yang tidak punya barang, kalau dia diberi kuasa oleh pemilik barang, boleh menentukan harga. Iya, Mas. Istilahnya apa kuwi dadi tukang apa jenenge? Makelar. Ya, itu kan dikerjakan oleh sahabat. Jadi, boleh, ya, panjangan baca kitab itu dikerjakan oleh para sahabat. Tetapi meskipun dia menentukan harga, karena di dalam riwayat kan begitu, menjualkan sesuatu harganya sekian, nanti engkau boleh menentukan harganya berapa. Dariku sekian, ya, kira-kira begitu. Meskipun dia menentukan harga, tapi kan dia tidak ngaku aku duwe barang. Ya. Tidak mengaku dia punya barang. Kenapa? Karena barang itu bukan miliknya. Ya. Meskipun mungkin secara kaidah, ya, akad jual beli dia dengan orang itu sah, tetapi dia telah berkata bohong untuk mendapatkan hal itu. Kenapa? Karena dia mengaku duwe barang, saat jeniki orang duwe barang. Nggih. Harus dipahami toh, Mas. Lah terus piye nek kula damel iklan? Ayo sakjane masih bisa dikiyak-kiyuk. Misalkan dengan menggunakan istilah menyediakan, nggih toh. Iso wae sakjane iki ming tinggal kita mengetahui ilmunya. Ya. Sama itu seperti begini di dalam Islam. Nggih, monggo panjenengan para pedagang monggo sinau fikihnya nggih. Nek kita ini misalkan panjenengan punya BMT ini. Punya BMT, orang mau pinjem untuk membeli barang. Piye carane mek tetep pinjaman kita kepada orang itu menguntungkan kita, meng ora riba piye carane? Kan ada diberikan apa? Laluan oleh ajaran Islam. Kalau orang itu pinjam duit, nggo tuku motor atau nggo tuku mobil atau nggo tuku omah kok balekke duit dengan kelipatan lebih, mesti kuwi riba, ora mungkin ora kuwi. Ya, kenapa? Karena sifatnya konsumtif. Ya, pinjam duit, nggo tuku kelambi, lembaleke luwih oke, itu riba. Ya. Kalau pinjam duit untuk dikembangkan usaha, bisa jadi tidak, itu bisa mudharabah nanti. Wah, tapi rumit itu nanti nih, Mas. Ora gampang. Di dalam Islam ada laluannya. Laluannya terus pun di laluannya adalah akad, misalkan akadnya akad salam. Butuh mobil, ya wes tak goleke mobil. Butuh mobil harganya 50 juta misalkan. Ya, misalkan begitu. Yo cari-carikan mobil harganya 50 juta. Ngene iki warnane iki, mesinnya ngene iki. Sepakat iki ya sudah dengan beli 50 juta. Setelah itu dengan sampaikan kepada orang yang mau membeli itu. Wis tak goleke barang warnane iki mau kondisinya begini 50 juta. Jenengan mau membayar berapa tahun? Mau tak cicil 10 tahun ya wis nek ngono kita sekarang menyepakati harga mobil ini 10 tahun yang akan datang berapa. Ya. Nek dicicil selama 10 tahun. Oh tibane misalkan 100 misalkan ya sudah disepakati, kemudian dia nyicil selama 10 tahun sejumlah 100 juta. Boleh tidak itu? Boleh. Dan itu bukan riba itu, Mas. Ya, nanti akadnya akad salam, kemudian bentuk penjualannya dengan cara kredit. Boleh di dalam Islam.
Selama nek ra iso mbayar aja di denda, nek ditenda riba meneh ngono Mas. Ya. Nek dalam Islam begitu. Ya butuh ilmu ini contoh nggih. Al-haq dan batil. Jadi nanti dengan tahu kalau begini caranya batil, kalau begini caranya boleh. Ya memang butuh kita pelajari. Ya. Apalagi nanti babnya bab keimanan tadi. Bab keimanan. Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai alam semesta, betul. Tetapi kemudian ada orang yang meyakini kemudian Allah menciptakan Tuhan yang lain untuk mengurusi pertanian. Allah menciptakan Tuhan yang lain untuk mengurusi angin misalkan. Oh, jadi dewa nanti. Oh, keyakinan seperti itu batil itu otomatis. Jadi, atau orang yang dia pergi mendaki Gunung Merapi, pergi ke tempat juru kunci Gunung Merapi, boleh tidak? Boleh. Niatnya ngapa Mas? Niatnya adalah kepingin tahu jalan paling cepat menuju puncak Merapi. Bener ora? Bener, kenapa? Karena juru kunci Gunung Merapi mesti ngerti kuwi cara dalane gitu. Tetapi kalau panjenengan pergi ke Gunung Merapi sebelum mendaki kok panjenengan ketemu dengan juru kunci Gunung Merapi dan menyampaikan, "Mbah, kula nyuwun tulung niki supados mangke nek kula ndaki Gunung Merapi mboten jeblok Merapi ae." Salah ya, dengan mending keyakinannya rusak. Kenapa? Karena ini urusan jeblok pora itu urusan juru kunci. Juru kunci menyekel kunci, gitu Mas. Nek kuncinya hilang ya bingung ya, gitu Mas. Urusan jeblok pora itu yang menguasai Gunung Merapi. Ada satu kisah, ya. Saya itu punya teman yang rajin ibadah, isik mampu piye ya, mampu kanuragan itulah kira-kira begitu. Nggih. Pas Gunung Merapi jeblok tahun 2011 itu kan teman-teman Jogja itu kan ngurusi pengungsian ya. Lah saya itu pas malam Jumat tanggal November itu ya, yang letusan besar sampai Wedhus Gembele berapa itu 13 atau 17 kilo itu lah. Saya itu pas cedak puncak kono neng cedak Kali Gendol meng jarak mungkin sekitar setengah kilo dari situ. Nih Mas. Dari pas jebluke malam Jumat sik kelingan kula itu jam 12 kurang 10 menit itu saya pas di puncak wah jeblok jeler gitu tuh Mas. Tiba-tiba orangnya itu nelpon saya, "Mas kowe neng endi Mas?" Aku kira cerita wangi-wangi kok ngerti. Dia tahu kalau saya di lereng Gunung Merapi. "Piye kananmu?" Alhamdulillah apik aku itu. Lah, ya ini kalau deg-degan Mas pikir. Wong saya pamit karo keluarga, aku titip anak bojoku ya ngene. Wah kita rasa bali mulai gitu. Nah setelah itu dia cerita dengan saya Mas. Dia cerita itu dengan saya karena dia itu. Jadi ketika Gunung Merapi meletus itu dia melihat jin-jin itu terbang menuju Gunung Merapi. Jadi rupanya dukun-dukun sak Jawa iki mbuh disewa apa piye. Itu diminta untuk itu, ngeleremke Gunung Merapi. Yang dikirimkan itu jin dan dia bisa melihat itu. Dia bercerita dengan saya, "Wah itu terbang menuju puncak Gunung Merapi, damu Mas." Aku ya Gunung Merapi kok didamu kayak piye? Jin iki katanya ra pinter ta Mas. Ya, didamu. Begitu didamu kuobong itu wah, teko mulai, dua mulai kuobong mulai ora rampung-rampung gitu aja tetap jeblok ya Mas. Kenapa? Wong itu haknya Allah itu, bukan haknya jin. Mula nek ngurusi ngono kuwi sing bener kuwi jaman biyen mah parani Mbah Rono nggih to. Profesor Dr. Surono kan lah bener kuwi. Kuwi ahli Gunung Merapi jaman semono nggih to. Betul nek tekon urusan ngono kuwi. Mbah Rono ujumbah sijine meneh. Ya. Kenapa? Karena tadi ini keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan itu tuh urusannya Allah, bukan urusannya manusia. Ya, sehebat apapun manusianya ora iso. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini bab tamyiz bainal haqqi wal batil. Jadi ilmu berpikir tentang membedakan antara hak dan batil. Maka nanti semakin paham orang urusan ini, maka dia semakin berhati-hati dan semakin tepat untuk melangkah. Semakin tepat untuk melangkah. Ini yang pertama, model yang pertama ini. Al-fiqrah tata'allamu bil ilmi, tata'allaqu bil ilmi wal ma'rifah. Engkang angka kalih
tamyiz baina tsabit wal manfi atau al munfa, ya, atau al munaffa, ya. Yang membedakan antara sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya dan sesuatu yang ditolak, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa saja ajaran yang ditetapkan oleh Allah, apa saja yang dilarang, apa yang diperintahkan, apa yang dihalangi untuk dikerjakan. Zaman Nabi Yakub alaihi salam itu menikahi kakak beradik boleh. Nek saiki oleh apa ora? Ora oleh nek saiki. Zamane Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan putusnya silaturahim antara kakak dengan adik. Secinta-cintanya wanita yang mengizinkan suaminya untuk menikah, itu susah untuk menemukan seorang wanita yang betul-betul 100% cocok dengan madunya. Nggih. Zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemawon, Rasul kita itu istri-istri beliau itu tetap ada perbedaan pendapat. Bahkan yang punya kesamaan hati itu ngeblok di satu blok, nanti yang punya apa ya yang berbeda sedikit ya kumpul dengan orang yang berbeda. Misalkan kayak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu akrab dengan Hafsah radhiyallahu anha. Sama-sama cerdas nih Mas. Apa ya itu? Terengginas. Ya. Nanti sing bagian yang lain itu Sofiyah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha yang sifatnya lebih pendiam. Wong sing padha-padha meneng ya gathuk karo sing padha-padha meneng, sing rada akeh ngomong cerewet ya Mas itu ya kumpuk. Karena ini sama-sama perempuan cerdas, ini sama-sama perempuan yang pendiam, yang apa namanya tenang orangnya. Ya tetap perbedaan pendapat. Salah sawijining dinten Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha punika membawa adonan apa ini gandum di hadapan Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Oh bukan, Sofiyah yang membawa gandum di hadapan Nabi Muhammad, mengadon roti di depannya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Datanglah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika melihat kok Sofiyah radhiyallahu anha kok ketok mengadon roti di hadapan Nabi Muhammad dengan penuh kebahagiaan, cemburulah Aisyah radhiyallahu anha. Maka sebagian adonan tepung itu terus dilalatke ning raine Sofiyah radhiyallahu anha. Sofiyah radhiyallahu anha mendel kemawon, dilihat oleh Rasul. Ora tok bales. Oh, balesan gampangane ngono ya. Terus lelet-letan Mas bariku itu Mas. Bariku terus dikelumpukke bareng ya kan. Begitu. Ya maknanya bagaimana? Sesuatu ini wajar. Ini saja ya perbedaan antara orang yang tidak ada kaitannya. Lah, bagaimana kalau itu terjadi antara seorang kakak dengan adiknya? Tidak bisa. Maka di dalam ajarannya Rasul kita diharamkan. Ingat ya, ini pendapat sebagian ulama. Terus saya mendapatkan kisah dari Ustadz Umar Mita itu. Pas ngisi kemarin nonton yang putih teras dakwah sesarengan. Beliau itu menyampaikan kisah begini. Jadi kenapa kok Nabiullah Yusuf alaihissalam itu dimusuhi oleh 10 orang kakaknya. Makanya kakak ini wong soleh kabeh lho. Kok iso? Kok iso? Beliau menyampaikan miturut sepirakan ulama itu karena warisan dari sakit hatinya Lea sang kakak. Jadi ceritanya itu Nabi Yakub alaihissalam kepengen menikahi. Jadi ada kakak adik perempuan ini sama-sama solehah, sama-sama cantik. Nabi Yakub alaihissalam itu kepengen menikahi adiknya namanya Rahel. Nanti Rahel itu ibundanya Nabi Yusuf dan Bunyamin, kakak beradik ini. Ya,
Ditembunglah kepada orang tuanya, rupanya orang tuanya kepengen ya dinikahi dulu kakaknya. Maka oleh Nabi Yakub alaihissalam dinikahilah kakaknya yang namanya Lea itu. Lah begitu dinikahi sang kakak, kakaknya senang banget dinikahi oleh Nabi Yakub alaihissalam, bahagia dia. Rupanya tetap setelah itu kemudian Nabi Yakub menikahi adiknya yang namanya Rahel tadi. Rupanya sakit hatinya sang ibunda Lea itu sampai mewaris. Ini bukan berarti pendidikannya Nabi Yakub gagal, mboten nggih. Warisan Mas. Bayangkan. Kepada siapa? Kepada anaknya sang kakak Lea yang punya anak 10 itu. Jadi dendam itu bisa diwariskan, Mas. Makanya oleh didik ini bener wesan, tetapi karena memang itu, jadi rasa sakit hati itu kadangkala tanpa bisa dari itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Mulai saiki gelut antar geng sekolah harus sekolah rampung-rampung itu warisan. Sekolah kakak-kakak kelasnya, bapak-bapak kelasnya, simbah-simbah kelasnya mbiyen. Kawet mbiyen itu sekolah SMA kaya SMA nek ketemu gelut mesti. Itu diwariskan itu. Ya. Begitu. Ini yang kedua, ya. Tamyiz bainas sabit wal manfi. Atau munfa gitu. Membedakan antara ajaran yang ditetapkan oleh Allah dan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Rasul kita pernah melarang kaum muslimin untuk ziarah kubur, tapi kemudian diizinkan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita pernah mengizinkan kaum muslimin untuk mut'ah, nikah mut'ah ketika Fathu Mekah. Nikah mut'ah itu nikah dengan batasan waktu tertentu. Saya nikahi engkau selama 3 hari. Itu ketika Fathu Mekah diizinkan. Tapi setelah itu dilarang oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan sekarang, mesti nikahnya tidak dibolehkan, batal itu Mas. Apalagi kalau model mut'ah sekarang itu nikah ini waline Gusti Allah sekini malaikat. Oh semaput itu. Nggih, wah biar kuwi. Tolong dino, 300.000 lho wah biar. Itulah perzinahan itu seperti itu. Ya. Yang kedua, al-fikratu tata'allaqu bit-talabi wal iradah. Yang kedua itu pemikiran, berpikir yang terkait dengan kewajiban. Tuntutan dan kewajiban. Ya, tuntutan bukan dan kewajiban. Tuntutan dan kehendak kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kehendak kita berjalan menuju mana? Ya. At-talab wal iradah. Apa ini? Yaitu al-fikratul lati tatamayyazu bainan nafi' wad-dhar. Berpikir tentang membedakan antara sesuatu yang bermanfaat dengan sesuatu yang berbahaya. Jadi, semua ketaatan bermanfaat, semua maksiat itu berbahaya. Jadi, hanya ketika kita berkaitan dengan manfaat pun lagi, kita berpikir manfaat ini kalau kita kerjakan sekarang menguntungkan tidak. Kalau kita tunda, menguntungkan tidak. Boleh, dan itu bisa dipelajari. Itu bisa dipelajari. Misalkan panjenengan sakit. Kalau terkena air, panjenengan sakitnya akan semakin parah. Dalam kondisi demikian, aku wudhunya tetap nganggo banyu. Atau saya memilih tayamum. Nah, monggo itu. Puasa Ramadan, panjenengan demam. Tetap poso atau membatalkan poso karena sakit demam. Berbeda-beda loh Mas. Ada orang yang demam itu santai wae, tapi saya pernah ketika Ramadan beberapa tahun yang lalu itu demam. Tak niati poso Mas. Ayo kok mikirin ngoten niku, walah ning demam kok. Poso wae. Begitu berpuasa
pas puasa Ramadan itu Mas. Nah kok malam harinya itu karena siangnya dehidrasi Mas. Itu malam harinya puasa ora ukuran Mas, ora iso rasane ora karuan. Wah sisan Bandung itu ora poso 5 dino jalarane. Jalaran itu memang berbeda-beda nih Mas. Yo jenengan yang harus berpikir itu nanti. Maka kalau saya sekarang alhamdulillah mboten setelah itu pengalaman hanya sekali itu. Jadi kalau misalkan pengen poso sunnah kok ndak enak badan, kalau saya demam, mulai panasnya naik, itu saya memilih untuk tidak poso karena pengalaman itu. Biasanya yang nonton nih Mas, salah meng demam guys. Biasa wae wong lanang ya gitu. Poso sama memaksakan poso itu. Poso itu bungine karena kita siang hari kan tidak minum, dehidrasi toh Mas. Wah, akhirnya malam harinya tuh naiknya tinggi, ora karuan rasane ngoten lah sisa ya mau. Malah bulan itu Ramadan merai 5 dino kula matian malah sisan malah. Terus bar kuwi kapok oh ya wis. Berarti besok lagi kalau demam mendingan dibatalkan karena kalau kita demam banyaknya minum air putih ya yang hangat itu kan semakin nanti akan turun reda kan. Bulan ini malah ngombe sisan. Ya. Bab seperti ini ya kita harus pelajari. Maka di dalam Islam ada keringanan. Nek manjenengan ndaki gunung lah misalkan Gunung Semeru. Maka nek Gunung Semeru kan ora cukup pulang balik iki sedina semenyan ora cukup Mas. Paling tidak ya apese 3 dina lah. Sampai di puncak Gunung Semeru jebule bekalnya habis. Minuman habis. Sing wonten ten kono ki meng apa ya Mas? Minuman men vodka. Wah, nek ono lho kan. Kemudian makanannya meng daging babi misalkan ya. Makanan betul-betul makanan kita habis, minuman kita habis. Boleh tidak kita makan waktu itu? Ya, bab seperti ini dipelajari di dalam Islam. Boleh makan yang tak cangking bali boleh ora. Itu ya dipelajari lagi itu, gitu Mas. Kenapa? Karena nanti berbeda hukumnya. Ya, dengan munggah Gunung Merapi kuwi mau entek wedange ketemu kok minuman keras diombe nang puncak. Oleh, kenapa? Karena tinimbang jenengan ora urip. Ning nek ketut ngisor ora oleh. Kenapa? Nek ngisor iki sing bodol omben-omben aku akeh wisan Mas. Lah iki piye to? Oh nang dhuwur akeh, nang dhuwur lah nang ngisor kok ora oleh. Ya memang begitu hukumnya di dalam Islam. Ya, dan itu harus dipahami itu. Kudu disinau Bapak. Agar apa ya? Agar kehidupan kita jejeg tetap berada di atas kebenaran. Sami Bapak Ibu-ibu yang saya aturaken kirang sekedhik jam 9 kirang seperempat masih ada waktu. Beberapa menit monggo menawi wonten pambutan pirsa dari materi kita saya persilahkan. Masih manzilatul fikrah ini nggih. Ada yang bertanya monggo Bapak Ibu materi kita. Niki pertemuan yang akan datang karena jamaahnya semakin banyak. Boleh tidak saya yang di sana Mas? Nanti jamaahnya yang di sini ya. Sayanya di sana. Mek loh pesan itu jangkauan pandangan saya itu orang ini karo ngene le mengasih ya. Nah nanti kan di depan saya. Jadi nanti saya yang di sana terus panjenengan di sini. Buatan nanti anu mawon. Pokoknya duduk jadi biar view-nya saya itu tidak terlalu lebar itu loh Mas. Ini kan saya pengajar ngono. Tapi kalau sempit itu kan panjangan bisa ke belakang nanti kan memandangnya tidak terlalu lebar itu saya. Nggih. Napa Mas? Apa jamaahnya ngelumpuk ngeten iki, tapi ngomong sakit mangke